kasih, siang yang indah, siang yang penuh dengan berkat Tuhan. Kita boleh bersama-sama ada di tempat ini dengan satu tujuan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, karena Dia Tuhan yang terlalu baik untuk setiap kita. Amin. Seberapa banyak yang rindu dan siap mau menyenangkan Tuhan siang hari ini? Boleh yuk kita kasih tepuk tangan, sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan. Kita satukan hati kita datang di hadirat Tuhan. Bapa, kami datang di hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada siang hari ini, kami percaya kasih setia Tuhan yang terus menuntun kami hari demi hari. Sehingga Tuhan siang hari ini kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami mau mempersembahkan pujian dan syukur kami. Biar semua yang kami persembahkan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami siang ini Tuhan. Engkau yang mengambil alih ya Roh Kudus, bekerja di setiap tempat ini, ruangan tempat ini, bahkan ruangan hati kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami umat-Mu yang hadir. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang datang dengan pergumulan Tuhan kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa kami pada waktu-Mu, pada waktu yang terbaik. Tuhan, Engkau akan menyatakan rencana-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap hidup kami datang di hadirat-Mu, membawa pujian kami sekali lagi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi yang terbaik, mungkin bisa lebih keras lagi buat Tuhan. Yuk sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak terima pujian, hormat dan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita siang hari ini. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, siap melawat dan memberkati kami, menguatkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih salam kiri kanan, kasih senyum yang terbaik. Mungkin bisa ucapkan blessing. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, kita percaya setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yuk sama-sama kita mau bersuka cita karena Tuhan baik dalam hidup kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Kau telah membawa kami untuk tiba pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu dalam segala sesuatu dan tentang segala sesuatu. Tuhan, saat lagi kami akan mendengarkan kebenaran-Mu, Engkau yang memampukan kami dapat mengerti apa yang Kamu nyatakan kepada kami. Terima kasih bahwa Engkau telah menerima kami padamu sendiri. Ampuni dan sucikan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami dapat dilayakkan untuk dapat menerima kebenaran-Mu. Ingatlah akan kami Tuhan dalam kerajaan-Mu, dan kiranya Engkau yang menuliskan nama kami dan hidup kami ada dalam buku kehidupan-Mu yang akan Engkau bawa bersama-sama dengan kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang baik dan Roh yang kudus, untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, ini adalah pertama sekali saya bisa ada di tempat ini bersama Bapak Ibu dengan gereja ini ya, karena baru berdiri. Puji Tuhan, kita dapat bersekutu bersama di tempat ini. Terima kasih buat Pastor Emmanuel yang udah undang saya dan teman-teman semua yang sudah datang untuk beribadah bersama. Nah, sekarang kita akan belajar sesuatu dari Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes, dari Yohanes 9 pasal yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ini diberi perikop oleh penulis Injil, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang buta yang sejak lahirnya. Dalam bahasa asli, orang buta sejak lahirnya ini bukan orang yang buta, tapi orang yang tidak memiliki mata ketika lahir. Jadi matanya itu kosong, dia tidak punya mata, dia tidak punya bola mata. Dalam bahasa aslinya demikian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan tidak memiliki mata?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Dalam cerita Injil yang ditulis oleh Yohanes sang Rasul, dia menuliskan bahwa Kristus memberikan sebuah mata yang baru kepada seorang yang terlahir tak punya mata. Apa yang akan kita pelajari dari konteks ini sangatlah penting bagi keselamatan jiwa kita. Kita diperhadapkan dengan suatu kisah bahwa Kristus dipertemukan dengan seseorang yang lahir tidak memiliki mata. Dan para murid yang bertanya kepada Tuhan, "Mengapa dia lahir tidak memiliki mata? Siapakah yang menyebabkan dia lahir cacat demikian?" Lalu Kristus mengatakan, bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah mau dinyatakan di dalam dia. Selama masih siang, aku harus bekerja seperti apa yang disampaikan oleh Bapakku bagiku. Dalam konteks itu, Kristus sebagai Mesias harus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Dia menciptakan mata dari tanah liat dengan ludahnya, lalu Dia masukkan ke mata orang buta itu, orang yang tak punya mata, lalu kemudian Ia memiliki mata yang baru, dan dengan mata itu Dia dapat melihat segala sesuatu oleh kasih karunia Allah. Dari hal ini kita diajarkan bahwa jangan terlalu cepat menghakimi peristiwa dalam hidup orang lain. Jangan terlalu cepat menghakimi peristiwa bahkan dalam hidupmu. Jikalau kita menerima hal yang baik dari orang lain, bersyukurlah kepada Tuhan karena Allah adalah sumber dari semua yang baik. Tapi jikalau kita telah diperlakukan jahat oleh manusia, jangan buru-buru membenci manusia. Jikalau perbuatan jahat orang lain itu membuatmu bersedih, kesedihan itu menjadi sarana di mana belas kasihan dan anugerah Allah diberikan kepada manusia. Di dalam Injil yang lain, Rasul Lukas menuliskan suatu kisah
di mana Kristus memberi perumpamaan tentang orang yang benar dan tidak benar. Dalam Lukas 18 tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu dia bersyukur kepada Tuhan dalam doanya bahwa dia tidak berzina, dia tidak orang lalim, dan dia tidak melakukan dosa seperti pemungut cukai. Adalah baik doanya kepada Tuhan. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak menjadi seorang penjahat, karena aku tidak seperti orang lain, aku tidak berzina dan aku tidak berbuat lalim. Tetapi dalam kisah itu Kristus mengatakan orang yang demikian tidak diterima. Orang yang menganggap dan membenarkan dirinya di hadapan Allah tidak pernah diterima oleh Tuhan. Adalah aneh jikalau orang yang bersyukur kepada Tuhan atas seluruh perbuatan baiknya dan ketaatannya, tapi malah ditolak oleh yang ilahi. Tapi di satu sisi, sebagai perbandingannya, Kristus memberikan kita suatu gambaran yang baru untuk memurnikan hati kita. Dia memberikan seorang pemungut cukai yang datang kepada Allah, namun tidak berani menengadah ke langit. Dia hanya mengatakan, ya Tuhan, kasihanilah ke orang berdosa ini. Dan orang yang berseru demikian kepada Tuhan, dialah yang membawa belas kasihan dan pembenaran pulang ke dalam rumahnya. Artinya Bapak Ibu, mengikut Tuhan itu bukan tentang bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita berterima kasih ketika kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang merasa bahwa dirinya mampu menghasilkan perbuatan baik. Orang yang paling berbahaya, yang berdiri di tepi jurang kebinasaan adalah orang yang merasa bahwa seluruh anugerah yang dia terima itu datang dari kelayakan dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini tidak bisa melihat bahwa dirinya telah menjadi sombong. Karena seperti orang Farisi ini, sekalipun dia hidup di dalam bait Allah, dia hidup di serambi Salomo, dan dia berdiri di pelataran bait Allah, tapi hatinya tidak mampu melihat bahwa dirinya telah berdiri dalam kebinasaan. Oleh karena itu, orang yang buta sejak lahirnya ini mewakili kita semua. Kita ini semua adalah orang-orang yang buta. Orang yang buta sejak lahir ini tidak pernah memiliki mata untuk bisa melihat yang di dunia ini. Tapi oleh anugerah Tuhan, dia memberikan mata kepada orang buta ini agar dia bisa memiliki penglihatan. Maka kita juga adalah orang yang buta dalam hal rohani. Kita itu tidak mampu melihat betapa berdosanya kita. Kita tidak mampu melihat banyak ambisi, banyak kelicikan, dan hal-hal yang tidak murni dalam diri kita. Kalau kita tidak mampu melihat hal-hal yang demikian dalam diri kita, maka sebagaimana Kristus telah memberikan mata kepada orang buta itu, maka marilah kita memohon kepada Kristus agar dia memberikan kita mata rohani, agar kita mampu melihat betapa berdosanya kita di hadapan Allah. Ketika kita mengenal diri kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Allah, maka kita akan membawa kebenaran seperti pemungut cukai itu yang telah membawa kebenaran dari Tuhan ketika dia mengatakan, ampunilah aku orang berdosa ini. Tapi apabila kita tidak memiliki mata rohani untuk bisa melihat betapa berdosanya kita, maka sebagaimana orang Farisi itu setiap hari di dalam bait Allah, dia mati dalam kebinasaan tanpa keselamatan. Maka jikalau kita hidup kekristenan kita hanya datang ke gereja, hanya menerima kehidupan sakramen, tetapi kita tidak berjuang untuk melihat, mengenali diri kita sendiri, bahwa kita adalah orang yang sakit, orang yang butuh disembuhkan oleh tabib yang agung itu, maka kita tidak pernah benar-benar mengecap keselamatan itu. Keselamatan itu bukan hanya sesuatu yang sekali terjadi di Kalvari. Kristus mengatakan sudah selesai. Yang selesai adalah Kristus dan karyanya dan kesempurnaan apa yang telah Bapanya kehendaki dalam dirinya. Tapi kita sendiri, kita belum pernah selesai. Jangan pernah berasumsi bahwa kamu telah selamat. Jangan pernah menciptakan ilusi bahwa kamu sudah pasti ke surga. Orang yang merasa bahwa dirinya sudah pasti ke surga adalah orang yang buta seperti di Injil Yohanes ini. Kita mengatakan sesuatu, kita menghakimi, kita menilai sesuatu karena kita belum memiliki dasar penilaian yang cukup banyak untuk melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Maka seperti Paulus telah memberikan teladan dalam kebenaran. Paulus yang adalah rasul yang pintar, rasul yang kaya, rasul yang besar,
sebelum mengikuti Yesus dia berkelimpahan dalam segala hal, tapi ketika dia pada akhirnya mengikuti Yesus, dia meninggalkan semuanya itu dan pada akhirnya menjadi seorang martir yang mengikuti jejak Tuhan yang dia layani. Di awal-awal pelayanannya, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa aku tidak kalah dengan rasul yang lain. Tapi sebelum kematiannya, semakin Paulus mendalami Tuhan, semakin Paulus melayani, semakin Paulus mengenal Allah. Pada akhirnya sebelum dia mati, Paulus mengatakan, ternyata di antara semua orang, akulah yang paling berdosa. Orang yang semakin mengenal Allah tidak akan merasa dirinya semakin suci. Orang yang semakin mengenal siapa Tuhan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Orang yang semakin mengenal Tuhan terlebih dahulu akan menghakimi dirinya sendiri, akan melihat dosa-dosanya daripada melihat kesalahan yang ada pada orang lain. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Sebab kita tidak mengambil tangan, kita tidak mengambil lidah daripada hakim itu, tetapi kita telah membawanya bagi diri kita sendiri. Maka perbanyaklah untuk mengenali diri kita. Antoni Agung pernah mengatakan, Bapak Gereja di abad kedua dan ketiga, seorang bapak di padang gurun, pernah mengajarkan kepada para muridnya, salah satunya adalah Makarius dan juga Athanasius. Dia mengatakan bahwa orang yang paling beruntung, orang yang paling diberkati adalah orang yang bisa melihat siapa dirinya dan melihat dosa-dosanya. Kristus ketika datang ke dunia ini, dia mengatakan, apabila Roh Kudus, apabila Roh Penghibur itu datang kepadamu, ia akan menginsafkan kamu akan dosa. Tujuan utama dari Roh Kudus datang ke dunia ini adalah menginsafkan kita akan dosa. Maka orang yang paling diberkati, orang yang paling dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang setiap hari berduka, menyadari dosa-dosa dan pelanggarannya. Orang-orang demikianlah orang-orang yang disebut orang kudus. Orang kudus bukan orang tanpa dosa. Paulus adalah seorang pembunuh, dan para rasul yang lain memiliki masa lalu yang kelam, memiliki kejahatan, tapi justru Paulus yang adalah pembunuh telah rela terbunuh demi Kristus. Anugerah Tuhan telah mengubahkan dia, seorang penjahat, menjadi seorang yang teramat radikal di dalam kasih. Maka di dalam Tuhan, Bapak Ibu, jangan hakimi saudaramu. Jangan perkatakan sesuatu yang kamu tidak mengerti tentang orang lain, tapi terlebih dahulu hakimilah dirimu sendiri. Lihatlah dosa-dosa dan pelanggaran kita, betapa banyaknya dosa dan betapa tidak layaknya kita atas segala sesuatu yang kita miliki. Lihatlah, segala sesuatu telah berlalu. Adalah aneh jikalau kita mengikut Tuhan, jikalau kita datang kepada Yesus karena kita tertarik pada hal-hal yang duniawi. Padahal Tuhan sendiri mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan semua keinginannya. Kalau kita tertarik kepada Tuhan karena hal-hal duniawi, kita telah menjadi salah pengertian tentang siapa Tuhan. Kalau kita tertarik kepada Tuhan karena hal-hal bendawi, kita telah menjadi bodoh dan kita benar-benar tidak mengenal siapa Kristus. Maka usahakanlah dirimu untuk tertarik pada Tuhan dalam keberadaannya yang benar. Jangan asumsikan apa-apa tentang Tuhan. Dan jangan membayangkan apapun tentang Tuhan. Hiduplah sebagaimana Tuhan kehendaki kita hidup. Jangan mencari tanda. Jangan mencari hal yang spektakuler. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang dan milikilah damai. Karena dengan penuh damai, itu akan membawa kita kepada pengetahuan yang besar tentang anak Allah itu. Itulah yang dimiliki oleh para rasul. Hal yang paling diperlukan ketika kita memulai pertobatan kita dalam Tuhan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah awal dari seluruh kehidupan yang baik. Kerendahan hati adalah awal dari seluruh kehidupan mengikut Tuhan. Jikalau hari ini kamu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, maka berterima kasihlah kepada Tuhan atas berkat yang ditambahkan dalam hidupmu. Tapi di sisi lain, kamu juga perlu memandang saudara-saudaramu yang tidak memiliki piring seperti yang ada padamu. Tapi jikalau hari ini kamu mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami keterpurukan dan pencobaan, maka janganlah putus asa, tapi bersyukurlah kepada Tuhan dalam pencobaan. Karena melalui pencobaan,
Pencobaan itu mengajari kamu dan saya bahwa kita adalah orang lemah, orang yang tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Pencobaan itu membawa kita kepada kerendahan hati. Orang Kristen yang mau menghindari pencobaan tidak akan pernah bisa melihat Kristus. Orang Kristen yang tidak mau memikul salibnya adalah orang yang tidak akan pernah mencicipi kerajaan surga. Hari ini kita mendengar betapa banyak Injil yang memperdayakan kita dalam kemakmuran. Orang Kristen tidak boleh menderita. Orang Kristen harus kaya raya. Orang Kristen harus begini. Kekayaan tidak pernah salah selama itu didapatkan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Tetapi bagaimana sikap hati memandang semuanya itu yang membuat kita menjadi binasa. Itu yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka berbanyaklah berdiam diri. Berbanyaklah beristirahat di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita sibuk dengan segala sesuatu, maka ambil waktu beristirahat dalam Dia dan mohonkan kepada Dia, Tuhan, aku adalah orang yang tidak bisa melihat diriku. Aku adalah orang yang gak mampu melihat dosa-dosaku. Maka Tuhan, di hadapan-Mu, tolong aku untuk bisa melihat diriku, apa yang harus kulakukan. Dengan berdiam, dengan melatih dalam ketenangan, itu akan memurnikan pikiranmu. Pak Stephen Tong pernah mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang memurnikan dengan pengurapan dari atas. Dia menopang kita dari bawah. Dia mengikuti kita dari belakang, membimbing kita dari depan. Roh Kudus itu mengelilingi kita seperti ibu dari gereja. Oleh karena itu, rindukanlah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Pekerjaan Roh Kudus yang paling besar dalam hidup orang percaya adalah ketika dia mampu berkata di hadapan Allah, aku tak memiliki kebenaran apapun. Aku hamba dan kosong. Tidak dengan ucapan Bapak Ibu. Bersyukurlah dengan cara hidupmu. Bagaimana cara bersyukur dalam melalui cara hidup? Ketika kamu mengalami pencobaan, bersabarlah. Ketika kamu mengalami kesusahan, bersabarlah. Ketika kamu mengalami penghinaan, tetaplah lemah lembut. Itulah caramu bersyukur dengan cara hidup kepada Tuhan. Dan jangan terlalu cepat menghakimi peristiwa hidup kita. Kita nggak mengerti. Ingat ayat kita mengatakan, Tuhan selalu merancangkan yang baik bagi umat manusia. Dia tidak pernah mencelakakan kita. Dia tidak pernah ingin membuat kita binasa. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami rasa sakit? Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penyakit? Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak hal yang tidak pernah kita harapkan? Karena memang sejatinya itu baik bagi kita. Tapi dosa-dosa kita dan ketidakmurnian kita tidak mampu melihat yang baik di dalam apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Artinya, Tuhan tidak pernah salah memutuskan peristiwa apapun yang menimpa hidupmu. Tapi kitalah yang selalu salah menilai keputusan ilahi. Kitalah yang selalu tidak mampu untuk dapat memahami apa kehendak yang baik yang sedang Tuhan selenggarakan di balik rasa sakit, pencobaan, dan penderitaan kita. Inilah yang membuat Paulus mengatakan, aku bersuka cita karena kelemahanku. Aku lebih suka dalam kelemahanku. Aku lebih suka dalam aniaya. Mengapa Paulus mengatakan begitu? Karena dia melihat bahwa aniaya, rasa sakitnya itu tidak lebih penting daripada Kristus yang lebih dekat kepadanya melalui semua rasa sakit itu. Nah, tergantung hari ini, apakah yang kita cita-citakan? Kedekatan kita kepada Kristus kah? Kemurnian iman kita kah? Pembaruan jiwa kita kah? Atau hal-hal yang lain? Karena sejatinya kita tak dapat menghasilkan apapun yang baik di hadapan Tuhan. Jagalah senantiasa dalam iman, dan selalu berusaha untuk melihat kemurnian dalam diri. Ada begitu banyak hari ini memikirkan bahwa percaya kepada Tuhan adalah tentang bagaimana kita mendapatkan imbal balik, tentang bagaimana kita mendapatkan hal-hal yang besar, tentang bagaimana kita hidup ini terus berjalan dalam sesuai yang kita ekspektasikan atau sesuai keinginan kita. Orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, ia tidak akan berani meminta apapun kepada Tuhan. Ia hanya akan mengatakan, jadilah kehendak-Mu.
Karena orang yang semakin dekat dengan Tuhan itu akan menyadari bahwa permintaan dan keinginannya pun belum tentu baik bagi dirinya. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan itu di hadapan Tuhan hanya akan mengatakan, kasihanilah aku orang berdosa ini, tolonglah aku, mampukanlah aku, dan ingatlah akan aku. Itulah yang diteriakkan oleh penjahat di sebelah Kristus. Itulah yang dikatakan oleh orang buta ini. Itulah yang dikatakan pemungut cukai itu. Itulah yang diserukan oleh pesundal yang ketahuan itu. Dan itulah yang diserukan oleh perempuan Samaria itu. Orang yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah, itu akan selalu mendapat ganjaran rohani dalam hidupnya. Dan orang yang selalu hidup dengan cara demikian, itu akan memperoleh damai yang gak bisa dibeli oleh apapun, tetap bisa direbut oleh apapun. Dalam sepanjang seluruh pelayanan saya di seluruh Indonesia, saya menemui ada satu orang nenek-nenek usia 90 tahun. Dia tua sekali, hidup sebatang kara dan luar biasa. Hidupnya penuh dengan sukacita. Saya melihat wajahnya saja, saya terharu mau menangis. Karena saya menemukan Kristus benar ada dalam dirinya. Dia sudah menjadi janda, sudah sendirian, tidak punya siapa-siapa, hidup di tempat gubuk kecil saja dengan perapian, tungku perapian. Tapi dia sendiri ketika ditanya, mengapa kamu begitu bersukacita ketika mendengarkan Kristus? Apakah kamu pernah melihat Kristus? Dia tak pernah mimpi tentang Yesus. Dia tidak pernah mendapatkan hal-hal spektakuler. Tapi ketika dia mengingat bahwa Tuhannya Yesus Kristus telah bangkit dari mati, dia menjadi bersukacita atas seluruh hidupnya. Keterbatasannya tidak menghalangi sukacitanya. Pencobaannya, kesukarannya tidak menghalangi sukacita dalam hatinya. Karena dia tahu, walaupun aku susah, walaupun aku menderita, walaupun aku sebatang kara, kalaupun aku mati, aku akan hidup sebagaimana Tuhanku telah hidup. Itulah yang kita miliki dalam pengharapan Bapak Ibu. Mengapa kita harus percaya kepada Kristus? Mengapa kita hanya harus memiliki Kristus? Karena alasannya sangat sederhana. Karena dialah yang telah hidup dari antara orang mati. Kebangkitannya memberikan pengharapan bagi keputusasaan manusia. Tapi hari ini kita diberitahu satu hal. Ada pribadi yang bernama Yesus Kristus itu telah menaklukkan kematian itu, keluar dari kematian itu pada hari yang ketiga, bangkit dan kemudian naik kepada surga. Maka di dalam dialah kita dihiburkan. Semua orang yang takut pada kematian dan mencari hidup sejatinya tidak punya alasan untuk menolak Yesus sebagai satu-satunya yang telah hidup dan telah menaklukkan kematian itu. Maka Kristus itulah kebanggaan daripada kita. Kemanapun kita pergi, apapun keadaan hidup kita, mau kita lagi rasa senang, rasa suka, rasa duka, ingatkanlah dirimu selalu tentang kebangkitan Tuhanmu. Ingatkan dirimu selalu tentang kemenangan Yesus atas kematian. Sekalipun pisau di lehermu, sekalipun segala sesuatu terjadi dalam hidupmu, bahkan keadaan terburuk yang terjadi dalam kamu, yaitu kematian mengintaimu, ingatlah Yesus telah mengalahkannya terlebih dahulu. Itulah yang Yesus katakan kepada para muridnya, kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Itulah penghiburan kita. Itulah kekuatan kita. Kalau Kristus itu yang paling dibutuhkan dunia ini, kenapa dunia ini tidak berbondong-bondong mencari Dia? Alasannya satu, buta. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu bisa ikut Yesus, Anda adalah orang yang penuh anugerah. Karena gak semua orang, apalagi orang punya sumber daya yang besar, punya kekuatan, punya kekayaan, gak gampang dia bisa ikut Yesus. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu, meskipun dengan segala berkat yang Bapak Ibu terima dari Tuhan, tapi tetap merendahkan diri, bersyukur dan menganggap bahwa semua adalah karunia dari Tuhan, tetap mengikut Tuhan, Anda akan menang dengan segala sesuatu yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu berjuanglah mengikut Tuhan. Bagaimana kita berjuang untuk mengikut Tuhan jika kita sendiri tidak berjuang mengenali diri kita yang membuat kita menemukan sesuatu alasan mengapa kita mengikuti Dia.
Apa yang membuat seorang sakit pergi kepada dokter kalau ia sendiri tidak merasa ada yang salah dalam dirinya? Maka kita harus menemukan banyak yang salah, banyak yang tidak benar, banyak yang tidak murni dalam diri kita di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat kita akan datang kepada Dia, memohon belas kasihan dan anugerahnya, agar kita disembuhkan dan dipulihkan daripada sakitnya jiwa kita. Pada akhirnya kita mengerti bahwa mengikut Tuhan ini ternyata bukan tentang apa yang kelihatan di dunia ini, tapi justru tentang apa yang tersembunyi dalam batin manusia. Karena Amsal dalam hikmatnya telah mengatakan, jagalah hatimu dengan segala, karena dari situlah hati itu harus dimurnikan, hati itu harus dicuci. Bagaimana hati itu disucikan? Bapak rohani saya mengatakan, hati itu disucikan hanya dengan satu hal, yaitu kerelaan untuk menderita. Selama hati nggak pernah rela untuk menerima rasa sakit, dia nggak akan pernah dimurnikan. Artinya hati tetap memiliki kepentingan. Hati yang tetap memiliki kepentingan dalam mengikut Tuhan nggak akan pernah benar-benar menemukan mutiara batu putih yang tersembunyi di dalam roti hidup itu. Kerelaan untuk menderita bukan berarti mencari penderitaan. Itu beda hal. Kerelaan untuk menderita adalah ketika aku mengikut Yesus, aku harus mengikut salibku, meninggalkan yang gak benar. Ketika kamu rela untuk merasakan rasa sakit yang tadinya enak-enak, tapi ketika ikut Yesus jadi tidak enak lagi. Ketika kamu rela menerima itu semua, disitulah hatimu disucikan. Ketika hati disucikan, itu menimbulkan syukur. Syukur menimbulkan kerendahan hati. Kerendahan hati membawa damai, dan damai membawa pengetahuan yang baik tentang Dia. Itulah yang dimiliki para rasulnya Tuhan. Maka saya mendengar kesaksian Immanuel beberapa kali ketika saya datang di tempat ini. Itu adalah sesuatu yang membuat kita dan sejatinya mempermalukan kita juga. Jikalau seseorang seperti beliau telah dibawa Tuhan, melayani Tuhan, mengapa kita yang justru kelihatan baik-baik saja tidak berjuang untuk melayani Tuhan? Jadi kesadaran seperti ini harus kita miliki. Mengapa Herodes, mengapa Antipas, mengapa ketakutan terhadap Yesus? Mengapa mereka begitu ketakutan terhadap Yesus? Karena mereka merasa Yesus adalah ancaman bagi hidup mereka. Hari ini kita melihat Yesus seperti apa? Apakah kita melihat dia biasa-biasa aja? Apakah kita melihat dia kecil? Herodes itu ketakutan melihat Yesus karena dia melihat Yesus ini adalah yang besar. Maka dia ketakutan. Nah, kalau hari ini kita melihat Yesus biasa-biasa aja dan gak ada perasaan apa-apa dalam diri kita, berarti kita memandang dia kecil. Kalau Herodes saja menganggap Yesus besar di zamannya, mengapa kita melihat Yesus biasa-biasa saja? Artinya apa? Dengan sikap kita hari ini, kita telah merendahkan Dia tanpa sengaja. Nah, hal-hal seperti ini harus kita sadari dalam kehidupan batin kita, agar kita dimerdekakan. Sebagai penutup, gak boleh lama-lama toh. Soalnya tante saya katanya mau pergi. Ya. Sebagai penutup, saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan bukan saya. Firman Tuhan mengatakan kebenaran itu will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan sejati itu, Bapak Ibu, bukan tentang bagaimana segala sesuatu berjalan sesuai keinginanmu. Kemerdekaan sejati adalah ketika kamu tidak terikat lagi dengan apapun. Ketika kamu tidak lagi terikat dengan apapun, itulah yang akan membuat kamu bebas dalam Dia. Karena kamu tidak dipengaruhi apapun lagi. Tapi ketika kamu masih mengikat dirimu dengan sesuatu, kamu akan diperbudak olehnya. Bukankah firman Tuhan mengatakan, bukankah keinginanmu adalah pencobaanmu? Ya tak? Banyaknya ambisi dan keinginan kita, itulah yang mencobai kita, yang membuat mata dan hati nurani kita semakin tertutup dan semakin buta dan tak mampu melihat kemurnian Tuhan. Tapi ketika kamu mengatakan, jadilah kehendak-Mu, apapun itu ajari aku, kuatkan aku untuk rela menerima seluruh keputusan-Mu, maka kamu akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita.
kemuliaan bagi Allah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah menolong kami untuk melihat hal-hal yang baik tentang hidupmu. Dan kiranya Engkau yang menolong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tolonglah kami dan ajarilah kami untuk melihat dosa-dosa pelanggaran kami, dan tolong kami untuk hidup dalam kasih-Mu. Ajari kami untuk mengasihi sesama kami, dan kuatkan kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di pemandangan mata-Mu. Tuhan, pada akhirnya di hadapan kematian kami gak bisa membanggakan apa-apa. Kami telah melihat semuanya telah pergi, semuanya telah berlalu. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan, sebab Engkau yang telah menginjak kematian itu. Tuhan, sejak hari ini hingga hari akhir, ingatkanlah kami selalu akan Engkau dan pengorbanan-Mu, agar kami tidak menjadi lupa diri, tapi kami selalu mengingat bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Ajari kami untuk rendah hati, ajari kami untuk rela dan berserah penuh ke dalam kehendak-Mu. Apabila segala sesuatu yang kami harapkan tidak terjadi, ajari kami bahwa segala sesuatu itu mengajarkan kami bahwa kami perlu bergantung kepada-Mu. Di balik penolakan ada yang sedang Engkau tunda, di balik kegagalan ada yang sedang Engkau perbaiki. Ajari kami untuk melihat segala sesuatu menurut sudut pandang-Mu, bukan menurut keinginan-keinginan dan dosa-dosa kami. Terimalah kami Tuhan padamu sendiri, dan kiranya Engkau yang membawa kami, keluarga kami, anak-anak kami ke dalam kerajaan-Mu. Engkau yang mengingat kami dan melayakkan kami dan menyuci murnikan kami dari segala sesuatu. Pada akhirnya kami akan kembali kepadamu. Pada akhirnya kami akan datang menemui Engkau. Kami gak mampu berkata apa-apa di hadapan-Mu, wahai Hakim yang agung, tapi biarlah kasih karunia-Mu yang melayakkan kami semua. Terima kasih untuk gereja-Mu ini, untuk persekutuan-Mu di tempat ini. Engkau yang menolong hamba-Mu yang melayani tempat ini beserta dan rekan-rekan yang ada di gereja ini. Kiranya Engkau yang memberikan mereka hal-hal yang mereka butuhkan. Engkau yang memurnikan panggilan mereka, yang memberkati mereka, memulihkan mereka dalam segala sesuatu, menjadi pelayan yang Kau berkenan dalam kerajaan. Ajari mereka untuk mengenal Engkau dalam kebenaran-Mu dan membawa domba-domba-Mu kepada kebenaran. Tuhan, Engkau yang membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Biarlah gereja-Mu ini menjadi wadah bagi Engkau untuk berkarya. Biarlah gereja-Mu ini menjadi wadah bagi Engkau untuk menyatakan kebenaran dan kekudusan, agar firman yang kami dengarkan itu benar-benar mengubahkan kami dan membawa kami kepada apa yang Engkau kehendaki. Para jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, dan mungkin teman-teman yang belum dapat hadir di tempat ini, Engkau memberkati mereka dalam hal-hal yang baik daripada-Mu. Perkenankanlah mereka padamu sendiri, mengampuni dosa dan kesalahan mereka, dan Engkau yang selalu membimbing mereka hingga pada hari akhir dalam kehidupan mereka. Segala sesuatu yang tidak kami mengerti dalam hidup ini, Tuhan, berikanlah kami kekuatan iman, agar kami tetap percaya segala sesuatu yang kami tidak mengerti hari ini, kelak kami akan mengerti. Ajari kami untuk tetap bertahan dalam iman dan tetap percaya bersandar kepada-Mu. Mohon ampunilah segala ketidakberanian hamba-Mu ini, dan Engkau yang semakin membawa kami pada apa yang Kau sukai. Untuk itu semua, sempurnakanlah doa kami dan naikkan kepada dan bersyukur. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke cobaan, dan lepaskan kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Pastor Elia yang sudah memberkati kita semua siang hari ini dengan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang tugas boleh maju ke depan dan sama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih siang hari ini kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
kami akan membawa persembahan kami. Apa yang sudah Tuhan berikan, berkati hidup kami akan kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati setiap tangan-tangan hamba-Mu yang memberi, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang dikerjakan, Tuhan yang terus membuat mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, sekali lagi sucikan dan kuduskan bernama ini, biar setiap persembahan yang kami berikan dapat kami pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Sembahan jalankan, kita angkat pujian Allah sumber kuat. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau dekat selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi terima kasih setiap persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman. Saya kembalikan kepada Pastor Immanuel. Shalom semuanya. Shalom. Kabar baik? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk hambanya Elia Miron sudah memberkati kita semuanya di sini. Semua diberkati hari ini. Saya diingatkan bahwa kalau Tuhan sampai mengizinkan kita pada hari ini mengalami penderitaan, tetap mengucap syukur, tetap kuat di dalam Tuhan, karena dalam penderitaanlah kuasa Tuhan sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia, karena bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita semuanya. Kalau Tuhan memilih kita semuanya, Yesus Kristus memilih kita semuanya untuk mengikuti Dia pada sampai hari ini, mengucap syukurlah, karena hanya Dialah jalan menuju kebenaran. Amin. Mungkin ada yang pertama kali datang hari ini, hari sebelah sana ya. Oh, di sebelah sana, boleh Kak berikan. Di sebelah sana Tante Lis ada satu baju kaos hitam di sebelah sana. Boleh angkat tangan? Kakak ini sebelah sana. Shalom. Saya mengajak Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu bergereja setiap hari Minggu. Saya tahu bahwa Bapak Ibu punya denominasi masing-masing. Kalau hari Minggu Bapak Ibu punya gereja lokal masing-masing. Tapi di JKI Agape Overflow Church kita mengundang interdenominasi. Dari denominasi manapun, you are welcome here. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, dibentuk dan makin serupa segambar dengan Kristus. Ibadah kita setiap hari Sabtu jam 2 siang di Senayan City Residence, ruang mezanin jam 2 siang. Oke, jadi saya mengundang semuanya. Kalau misalnya jam 2 siang free, silakan datang lagi untuk ibadah hari Sabtu depan. Untuk hari Sabtu depan ada flyernya, kita akan sama-sama dilayani oleh Pastor Hartadi Nuryono, ya. Ini dari Full Gospel kalau nggak salah ya, dari Full Gospel. Kalau Bapak Ibu tahu Full Gospel, nah beliau dari Full Gospel. Minggu depan kita akan sama-sama diberkati oleh hambanya Pastor Hartadi Nuryono dengan tema firman Tuhannya hidup dan berkata-katalah dalam kasih Tuhan. Jadi hari Sabtu depan jam 2 siang di tempat ini. Dan juga untuk Bapak Ibu yang mungkin bulan Desember, ada lagi flyernya. Nah, bulan Desember kalau Bapak Ibu belum ada plan untuk libur Natal, ya, untuk libur Natal atau libur tahun baru belum ada plan, yuk sama-sama dengan saya dan juga ada Pastor Kevin. Pastor Kevin, beliau adalah gembala sidang dari Overflow Church.
Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu bahwa kami di JKI Agape Overflow Church ini kita berada di bawah dari JKI Overflow Church. Nah, Pastor Kevin Chiu ini adalah gembala sidang dari JKI Overflow Church. Jadi saya bersama dengan Pastor Kevin kita akan sama-sama berangkat mengadakan Holy Land Tour dari tanggal 17 Desember ya, 17 Desember. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya plan untuk libur Natal, mungkin bisa sama-sama kita pergi ke mengadakan Holy Land Tour. Dari tanggal 17 Desember kita akan spend Christmas bersama-sama di sana. Di luar nanti ada meja dari teman-teman dari Infinity Tour. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil brosur, menanya-nanya detail tentang perjalanan Holy Land untuk tanggal 17 Desember, bisa langsung tanya-tanya dari teman-teman dari Infinity Tour. Tanggal 17 Desember bersama dengan saya dan juga Pastor Kevin Chiu, dan pastinya saya ingin berangkat bersama Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu bisa pulang membawa informasi, tapi terlebih lagi pulang membawa transformasi. Amin. Iya, jadi Bapak Ibu bisa langsung tanya-tanya ke teman-teman dari Infinity Tour. Ada lagi pengumuman? Tadi sudah cukup? Sudah cukup? Baik, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan doa syafaat dari Pastor Iwan. Silakan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang ada di surga, kembali kalau siang hari ini kami boleh mengucap syukur karena Engkau kirimkan hamba-Mu yang luar biasa. Oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah, hari ini kami boleh belajar untuk membuka mata kami, bukan lagi untuk melihat orang lain, menilai orang lain, bahkan menghakimi orang lain. Karena kami sadar betul hari ini kami diingatkan bahwa itu bukan menjadi bagian kami. Kami semua sama di mata-Mu Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang Kau kasihi. Kau telah turun ke bumi, mati disalibkan untuk menebus segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami terus boleh diajar dan belajar mengenai banyak hal di dunia ini Bapa. Bapa kami berdoa, berterima kasih, mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk melayani kami pada siang hari ini. Berkati pelayanannya, pakai dia lebih lagi untuk terus membagikan firman, membagikan pengajaran, membagikan pengertian yang benar akan firman-Mu Bapa. Berkati dia dengan kesehatan yang baik, Engkau yang jaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai setiap langkah kakinya. Dimanapun dia melayani, dimanapun dia berada, dia terus mempermuliakan Tuhan, dia terus mengagungkan Tuhan, dia terus meninggikan nama Tuhan melalui kehidupannya. Begitu juga dengan kami Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang kami boleh pakai, yang boleh kami miliki. Biar semua kesehatan kami, jasmani kami, rohani kami, boleh kami pakai juga untuk melayani sesama kami Bapa. Berkati juga gereja ini Bapa, berkati umat-Mu yang sudah hadir siang hari ini. Kau yang terus menjaga, melindungi kami sepanjang kehidupan kami. Hari lepas hari, Kau terus menyertai kami, memelihara kami dengan begitu sempurna. Dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu, Engkau terus ada untuk kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa dan negara ini. Kami yakin percaya Engkau terus menjaga kami, melindungi kami dari segala apapun yang terjadi di negara ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini Bapak. Kami berdoa agar mereka semua disadarkan, diingatkan, dijamah, bahkan dilawan, agar mereka semua boleh menjalankan segala tugas mereka, tanggung jawab mereka dengan benar, dengan takut akan Tuhan, dengan sesuai dengan janjinya, sesuai dengan sumpahnya. Terima kasih Bapak kalau kami sudah diberkati dengan firman, dengan pengajaran, dengan hamba-Mu, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya. Kiranya Engkau terus menyertai kami di setiap langkah kaki kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan anaknya itu Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Tuhan menjemput kita semuanya dan mengangkat kita ke awan dan memerintah kekal bersama-sama dengan Dia. Terimalah berkat kasih karunia, hikmat, akal budi, roh takut akan Kau, damai sejahtera, sukacita, dan jadilah berkat kemanapun Kau diutus oleh Tuhan. Berdampaklah, jadilah terang, garam, dan berkat dimanapun Kau diutus oleh Tuhan. Yang sudah menerima berkat pada siang hari ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati happy weekend. Bapa, terima kasih.
Oke.